Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 manajemen proyek offering A21. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul penguatan literasi bagi mahasiswa melalui program literasi 10 menit. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Rohmat Augusta. Saya Alifian Widiputra Syawalna, presensi 5. Saya DWK Febrianita, presensi 23. Dan saya Diarmawati, presensi 25. Baik, langsung saja. Yang pertama materinya disampaikan oleh Saudara Alifian. Nah, yang pertama adalah kajian di proyek kami. Nama proyek kami sendiri adalah penguatan literasi bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Negeri Malang, dalam atau melalui program literasi 10 minutes. Nah, lokasi proyek kami berada di Universitas Negeri Malang sendiri yang berada di Jalan Semarang, nomor 5, Sumbersari, Kecamatan Laokwaru, di Kota Malang, Jawa Timur. Nah, selanjutnya manfaat dari proyek kami yang pertama adalah meningkatkan kemampuan interpersonal mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam bidang literasi. Yang kedua, membantu meningkatkan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam mengembangkan dan menganalisis kemampuan berpikirnya secara individu. Yang ketiga adalah melatih kemampuan mahasiswa Universitas Negeri Malang dalam memahami suatu informasi yang ada atau yang sedang hangat. Nah, yang keempat adalah meningkatkan kemampuan verbal mahasiswa Universitas Negeri Malang itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi dasar proyek kami. Yang pertama yaitu mampu menciptakan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memahami suatu masalah atau informasi tertentu secara mendalam. Nah, yang kedua yaitu diharapkan mahasiswa mampu menciptakan mahasiswa Universitas Negeri Malang yang siap menghadapi skala perkembangan baik informasi, teknologi, dan pengetahuan di zaman yang akan datang. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Alifian Widiputra Sawalna sebagai Project Manager, DWK Febrianita sebagai Human Resource, Diah Rahmawati sebagai Finance, Dewan Rahmat Augusta sebagai Staff. Selanjutnya, langkah-langkah proyek. Yang kegiatan yang pertama, menentukan tujuan dan perencanaan program yang dilakukan oleh Project Manager. Yang kedua, menyusun tim proyek yang dilakukan oleh Project Manager dan Human Resource. Yang ketiga, menyusun RAB yang dilakukan oleh Project Manager dan Human Resource. Yang keempat, membuat jabatan rencana program yang dilakukan oleh manajer dan Human Resource. Yang kelima, memperkirakan sumber daya kegiatan yang dilakukan oleh Human Resource. Yang keenam, memperkirakan dan menentukan biaya yang dilakukan oleh Finance. Yang ketujuh, melakukan identifikasi dan analisis resiko yang dilakukan oleh Project Manager. Yang kedelapan, merencanakan tanggapan resiko yang dilakukan oleh Project Manager, Human Resource, dan Staff. Yang ke-9, melaksanakan program literasi 10 menit yang dilakukan oleh Human Resource. Yang ke-10, memantau pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh Project Manager. Yang ke-11, memantau kemajuan proyek yang dilakukan oleh Project Manager. Yang ke-12, memantau biaya yang dikeluarkan yang dilakukan oleh manajer dan finance. Yang ke-13, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh Project Manager, Human Resource, dan Finance, dan Staff. Untuk selanjutnya yaitu work breakdown struktur. Dalam melaksanakan program ini pasti ada berbagai kegiatan yang dilakukan. Yang pertama yaitu proses inisiasi,
kegiatannya yaitu menentukan tujuan dan perencanaan program. Yang kedua, menyusun tim proyek. Dan yang ketiga, menyusun RAP. Kedua, proses perencanaan. Yang pertama, membuat jadwal rencana program. Yang kedua, memperkirakan sumber daya kegiatan. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan menentukan biaya. Yang keempat, melakukan identifikasi dan analisis risiko. Dan yang kelima, merencanakan tanggapan risiko. Proses yang ketiga yaitu pelaksanaan. Dengan melaksanakan program literasi 10 minut yang dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Jumat di awal pelajaran. Yang keempat, proses pengendalian. Dengan kegiatan memantau pelaksanaan proyek. Yang kedua, memantau kemajuan proyek. Dan yang ketiga, memantau biaya yang dikeluarkan. Kemudian yang terakhir, proses evaluasi, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Ini adalah contoh di Mrs. Project-nya. Bisa dilihat untuk yang berwarna hitam itu adalah prosesnya, dan yang berwarna merah adalah kegiatan dari prosesnya. Setiap proses saling berkaitan. Jadi jika salah satu proses belum selesai, maka tidak bisa berlanjut ke proses selanjutnya. Selanjutnya adalah scheduling. Kegiatan yang pertama menentukan tujuan penerapan program. Hal ini diterapkan selama perkiraan waktu yang dihitung 1 minggu. Kemudian menyusun tim proyek, perkiraan waktunya 1 minggu. Menyusun RAB 1 minggu, membuat jadwal program 1 minggu, memperkirakan sumber daya kegiatan 1 minggu, memperkirakan biaya dan menentukan biaya selama 1 minggu, melakukan identifikasi dan analisis risiko 1 minggu, merencanakan tanggapan risiko 1 minggu, melaksanakan program literasi 10 menit 1 minggu, memantau pelaksanaan proyek 1 minggu, memantau kemajuan proyek 1 minggu, memantau biaya yang dikeluarkan 1 minggu, dan terakhir evaluasi terhadap pelaksanaan proyek 1 minggu. Selanjutnya adalah budgeting. Di sini dapat kita lihat yang pertama adalah project manager dengan tipe pekerjaan dengan rate 500.000 per hari. Kemudian yang kedua adalah finance dengan rate 400.000 per hari. Yang ketiga ada human resource dengan rate 300.000 per hari. Yang keempat ada staff dengan rate 200.000 per hari. Selanjutnya dari tipe material ada wifi yaitu 300.000 per bulan, dan ada material book yaitu 100.000. Sekian presentasi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang selanjutnya adalah presentasi terkait Microsoft Project tentang program yang kami rencanakan, yang dipresentasikan oleh saudari Dia. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dalam proyek ini ada 5 proses, yang setiap prosesnya itu saling berkaitan. Misalnya, jika proses inisiasi belum selesai untuk dilakukan, maka tidak bisa ke tahap proses perencanaan. Begitu juga, misalnya, jika proses perencanaan belum selesai dikerjakan, maka dalam proses pelaksanaannya pasti tidak akan juga bisa dilaksanakan. Kemudian, proyek ini maksudnya untuk
meningkatkan minat baca bagi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Untuk kerjanya itu dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di awal perkuliahan. Jadi yang bertanggung jawab adalah dosen yang mengajar di awal perkuliahan. Kemudian untuk kegiatannya yaitu membaca buku, atau bisa jika tidak membawa buku bisa melihat di e-book di HP dengan tersambung jaringan WiFi. Kemudian setelah membaca 10 menit, kemudian dosen bisa menunjuk salah satu mahasiswa untuk mengutarakan apa yang telah dibacanya. Terus kemudian saya akan menjelaskan untuk misi project-nya. Ke atas. Yang pertama, proses inisiasi yang dilakukan selama 3 minggu. Mengapa dilakukan 3 minggu? Karena dalam proses inisiasi ini menentukan tujuan, di mana tujuan adalah suatu hal yang penting dalam suatu proyek. Tanpa adanya tujuan, proyek tidak dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak terlaksana dengan optimal. Kemudian yang kedua, proses perencanaan yang dilakukan selama 5 minggu. Sama juga terhadap proses inisiasi, proses perencanaan yaitu membuat jadwal rencana program, memperkirakan sumber daya kegiatan, memperkirakan biaya dan menentukan biaya, melakukan identifikasi dan analisis risiko, dan merencanakan tanggapan risiko. Yang ketiga, proses pelaksanaan. Dilaksanakan selama 8 minggu. Mengapa 8 minggu? Karena kami ingin melihat bagaimana program berjalan. Misalnya, apakah program itu sudah berjalan dengan baik atau belum, atau mahasiswa tidak tertarik dengan program ini. Kemudian selanjutnya proses pengendalian yang dilaksanakan selama 3 minggu. Dalam proses ini kegiatannya yaitu memantau pelaksanaan proyek, memantau kemajuan proyek, dan memantau biaya yang dikeluarkan. Kemudian selanjutnya yaitu proses penutup yang dilakukan selama 1 minggu dengan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Dalam kegiatan ini kami akan melihat apakah proyek ini sudah berjalan seperti yang kami inginkan atau belum. Jika belum, maka kami akan memperbaiki program yang kami buat. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Dewan. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah Microsoft Project dari program yang kami rencanakan. Sekian, apabila ada salah kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.